untuk menuntut ilmu karena Allah. Dan yang kedua, kita takzim kepada guru dan juga ilmu. Yang ketiga, berwudu dan juga menutup aurat. Dan yang keempat, menyiapkan alat tulis untuk mencatat ilmu. Semoga dengan kita menjaga adab dalam kajian ini, ilmu yang akan kita dapat menjadi berkah dan juga bermanfaat. Insya Allah bisa juga kita amalkan bersama-sama. Amin, amin. Nah, selanjutnya jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa tulis di dalam kolom chat. Nanti insya Allah akan dibacakan setelah Umi menyampaikan materi kajian hari ini. Baiklah teman-teman, di sini juga sudah cukup banyak yang berkumpul. Tanpa berpanjang kata, mungkin kita bisa mulai kajiannya. Dan karena Umi juga sudah hadir di sini, baik langsung saja aku berikan kepada Umi Maki waktu dan layarnya, dipersilakan. Tafadhol Umi. Syukran jazakillah khair Mbak Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita kembali sama-sama belajar tentang beberapa hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya kita sama-sama belajar dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Hari ini, insya Allah di hadis tentang tentang hadis kelima ya kalau nggak salah, hadis keempat apa kelima. Dan ini saya ambil judul dengan judul bukan cinta, namanya kalau bid'ah itu ya kalau nggak salah. Sebelumnya kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu Bukhari wa Muslim. Fi riwayat rawahu Bukhari wa Muslim fi riwayatil Muslim. Subhanallah. Fi riwayatil Muslim dikatakan man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada alasannya atau yang tidak ada dasarnya, maka perkara tersebut tertolak. Bahkan di dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang melakukan satu amalan yang bukan ajaran dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Subhanallah, kalau kita lihat hadis yang kelima ini, hadis daripada rangkaian 42 Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu dikatakan Arba'in itu 40, tapi pada kenyataannya bukan hanya 40, tapi ada 42 hadis yang dikarang oleh yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini salah satu daripada Ummul Mukminin.
Jadi semua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipanggil sebagai Ummul Mukminin. Artinya apa? Artinya adalah ibundanya orang mukmin. Ya, ibundanya orang mukmin. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam surat Al-Ahzab dikatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nih ada langsung selanjutnya wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Sesungguhnya nabi ini lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan istri-istri beliau adalah ummahatuhum, ibunda bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi seluruh istri daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ibundanya orang-orang beriman. Apakah itu di kalangan laki-laki dan perempuan? Ternyata ketika memanggil ummahatul mukminin itu dikhususkan untuk laki-laki saja. Ya, untuk laki-laki saja. Jadi kalau kita tidak mengatakan ummuna, ibu kita, tapi cukup dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Saudah binti Zum'ah, Sayyidah Sofiyah. Cukup seperti itu untuk kita seorang perempuan. Kenapa? Karena suatu saat ada seorang sahabat memanggil Siti Aisyah dengan kalimat ya ummah, wahai ibuku. Lalu kata Siti Aisyah apa? Lastu laki bi ummi, kata Siti Aisyah. Innama ana ummu rijalikum. Jadi ada seorang sahabiah memanggil Siti Aisyah, ya ummah, wahai ibu, wahai ibuku. Lalu Siti Aisyah mengatakan, lastu laki bi ummi. Aku untukmu, wahai fulanah, bukan ibumu. Innama, tapi sesungguhnya ana ummu rijalikum. Aku adalah ibu suami kalian. Jadi pahami nggak? Jadi kalau untuk kita tidak ummu lagi. Karena kalau Siti Aisyah, Saudah binti Zum'ah, Sofiyah, Hafsah, ya, Zainab, itu kita tidak memanggil Ummu Zainab, tidak ya ummi, tidak ibu kami, tidak. Tapi sama seperti sahabiah yang lain, kita yang paling tinggal adalah Sayyidah Aisyah, ya, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Saudah binti Zum'ah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Sofiyah. Tapi untuk laki-laki ummuna itu tepat, karena di sini di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ayat 6. Ya, surat Al-Ahzab teman-teman silahkan dibuka. Surat Al-Ahzab ayat 6 ada di akhir kalimat wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, ini ada an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, kemudian tadi saya sampaikan bahwa yang dipanggil yang memanggil ibu itu hanya daripada kalangan laki-laki. Kemudian kalau kita lihat ada di sini dikatakan Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah. Namanya kan Siti Aisyah, kok dipanggilnya Ummu Abdillah? Apakah Siti Aisyah itu ibunya Abdullah? Bukan. Ummu Abdillah ini sebagai kunyah. Bukan, jadi gini, ada lakob, ada kunyah. Ya, kalau subhanallah, kalau lakob punten, kalau lakob dan kunyah gini, kalau kunyah ini adalah Ummu Abdillah, tapi kalau lakob itu dinasabkan kepada anak. Seperti punten saya Umi Maki, ibunya Maki. Tapi misalnya saya Umi Maki, tapi saya kebetulan saya juga senang kucing. Boleh Ummu apa gitu. Atau mungkin ada, atau misalnya Mbak Ica. Mbak Ica anaknya udah punya anak, Mbak Ica? Belum. Misalnya insya Allah misalnya Mbak Ica punya anak. Nama anak Mbak Ica misalnya Zafran. Ummu Zafran boleh, tapi ternyata Mbak Ica juga senang kebaikan. Boleh dipanggil, saya anak saya Zafran, jadi Ummu Zafran. Tapi saya juga senang kebaikan. Boleh nggak saya dipanggil sebagai Ummu Ihsan? Boleh. Karena Mbak Ica senang kebaikan, maka dipanggil Ummu Ihsan. Seorang perempuan yang senang kebaikan. Bisa dipahami nggak? Misalnya, punten. Jadi gini, kalau lakob itu dinasabkan kepada anak. Tapi kalau kunyah tidak harus kepada anak. Seperti Siti Aisyah, Ummu Abdillah. Bukan berarti Siti Aisyah punya anak namanya Abdullah. Bukan. Tapi sebagai punten, kunyah. Nah, seperti halnya punten guru kita semua, ya, Umi Pipik. Namanya kan Mbak Pipik, ya.
dipanggil Umi Pipik itu bukan anaknya namanya Pipik, tapi kunyah. Jadi tidak harus anaknya, tidak harus lakob saja, tapi dikunyahkan pun boleh. Maka bahkan ketika seseorang memanggil sahabatnya, saudaranya dengan kunyah dan lakob, itu ternyata merupakan sunnah. Ya, maka dikatakan sami akhaka bima yuhib. Ya, sami akhaka bima yuhibbu. Panggillah saudaramu dengan nama yang dia senangi. Gitu, seperti itu ya. Jadi seandainya misalnya tapi dia nggak punya, ketika ditanya nama kamu siapa, misalnya nama saya punten ya, kalau ada yang sama, nama saya misalnya Rani misalnya. Lakobnya apa? Oh, saya nggak punya lakob, cukup Rani saja. Ya memang dia senangnya dipanggil Rani, sudah panggil Rani. Lo bilang nama saya siapa? Nama kamu siapa? Rani. Saya senangnya dipanggil apa? Saya senangnya dipanggil misalnya Aisyah. Boleh, silahkan. Yang penting panggil nama saudaramu dengan nama yang dia cintai, yang dia sukai. Ya. Ummu Abdullah, beliau adalah, Siti Aisyah ini adalah putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, putri Abu Bakar As-Siddiq. Jadi anak dari sahabat daripada Rasulullah SAW, yang mana ayahnya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW di kalangan laki-laki. Sementara putrinya adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan wanita. Ya, Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah. Ya, saat itu usia beliau masih sangat belia, dan subhanallah ada hikmah yang sangat besar di balik pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW di usia belia beliau, yaitu salah satunya, punten, beliau punya beliau punya usia yang panjang bersama Rasulullah SAW. Kemudian juga karena usianya yang panjang artinya bersama Rasulullah SAW, sehingga beliau banyak ilmu yang didapat daripada Rasulullah SAW. Bahkan subhanallah, banyak beberapa sahabat yang ketika menanyakan syariat Islam itu kepada Siti Aisyah. Bahkan bukan cuma itu, Siti Aisyah itu kan yang mendampingi Rasulullah SAW ketika sakit. Sehingga beliau itu sangat banyak tahu tentang pengobatan. Ya, jadi kan ketika Rasulullah sakit, banyak tabib-tabib yang datang ke rumah beliau, dan Siti Aisyah saat itu juga mempelajari berbagai macam obat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan subhanallah, ternyata Siti Aisyah ini, beberapa pendapat mengatakan beliau itu meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis. Ya, lebih dari 2.200 hadis, dan ini menunjukkan kalau beliau ini sangat berperan di dalam syariat, di dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Siti Aisyah wafat di tahun ke-58 Hijriah. Jadi menikahnya di tahun 2 Hijriah, ya, wafatnya di tahun 58 Hijriah. Ya, kita lihat lagi hadisnya. Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat satu perkara dalam agama kami yang tidak ada alasannya, maka perkara tersebut ditolak. Lalu di riwayat lain, riwayat Muslim mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, kita lihat. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Artinya siapapun yang melakukan sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditolak. Pekerjaan apapun, ya, artinya yang berkaitan dengan ibadah. Pekerjaan apapun yang berkaitannya dengan ibadah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Bahkan bukan cuma Rasulullah SAW tidak melakukannya, Khulafaur Rasyidin pun tidak melakukannya, maka itu ditolak. Nah, perbuatan yang baru yang berkaitan dengan ibadah itu dikatakan sebagai muhdas ataupun bid'ah yang lebih kita kenal. Jadi ketika ada perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, tapi perbuatan itu hal yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW ataupun dari Khulafaur Rasyidin, maka dikatakan perbuatan yang muhdas atau dikatakan bid'ah.
ya, muhdats atau yang bid'ah. Maka punten, ketika usikum wa iya nafsi bittaqwallah, ketika beribadah, tata cara ibadahnya sudah ditentukan oleh Allah, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang baik. Jadi syarat ibadah yang diterima oleh Allah. Syarat ibadah yang diterima oleh Allah itu pun bukan hanya ikhlas. Kita tahu kan, ibadah itu akan diterima sesuai dengan niatnya. Dan niat yang akan diterima dalam peribadahan adalah ketika dia niat untuk ikhlas untuk beribadah karena Allah. Dan ternyata bukan hanya niat ikhlas karena Allah yang akan diterima, tetapi apa? Tetapi tata cara beribadahnya pun harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dia beribadah, dia sholat, sholatnya ikhlas, tapi sholatnya mengikuti Rasulullah nggak? Kalau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, berarti untuk misalnya banyak tambahan, banyak pengurangan, berarti itu tidak diterima, ditolak. Ya, oke. Sesuai ibadahnya dengan contoh Rasulullah SAW, tapi ikhlas nggak dia ibadahnya karena Allah? Tidak, ya nggak diterima. Jadi syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas karena Allah dan contohnya sesuai dengan contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika jika tata cara ibadahnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, fahuwa rod, maka ditolak. Ya, bahkan subhanallah, menurut Ibnu Hajar al-Haytami ya bukan Fa. Menurut Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan bahwa hadis yang nomor 1, yang innamal a'malu binniyat, yang pertama, ya kita sudah belajar, dan hadis yang sekarang, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, ini ternyata kaitannya sangat erat dalam satu peribadahan, saling berkaitan. Jadi bagaimana mungkin ibadah ini diterima kalau tidak ikhlas? Bagaimana mungkin ibadah seseorang diterima kalau contohnya tidak diambil daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka punten, bukan cinta namanya kalau seseorang mengerjakan satu peribadahan tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan cinta namanya kalau seseorang beribadah tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Bukan cinta namanya seseorang melakukan suatu ibadah kalau di dalamnya ada perbid'ahan. Ya, maka pantas kalimatnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang menambah satu peribadahan yang telah Allah sempurnakan, maka semuanya tertolak. Ya, bahkan punten, ketika kita melihat lagi muhdats atau bid'ah, ternyata punten perbuatan muhdats ini atau bid'ah ini ada yang berkaitan dengan tata cara yang ibadah, ya. Yang dikatakan bid'ah ini adalah yang berkaitan dengan tata cara beribadah. Selain tata cara beribadah tidak dikatakan bid'ah. Jadi misalnya, kalau misalnya punten sholat yang harusnya misalnya sholat zuhur itu 4 rakaat ditambah 1 itu namanya bid'ah. Pokoknya yang berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau tentang dunia itu tidak dikatakan bid'ah. Kalau ada sesuatu yang baru yang berkaitan dengan dunia bukan namanya bid'ah. Seperti halnya punten. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan belum ada yang namanya punten mic, belum ada kan? Nah, sekarang sudah ada mic. Kita menggunakan mic boleh nggak? Boleh, bukan bid'ah namanya karena ini urusan dunia. Ya, bahkan Rasulullah SAW berbicara tentang urusan dunia. Seandainya ada urusan dunia yang diperbaharui, itu Rasulullah sangat mempersilahkannya. Pernah satu saat di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu mengawinkan satu kurma dengan kurma yang lain. Jadi caranya dikawinkan. Nah, lalu Rasulullah mengatakan bertanya kepada para sahabat, wahai kalian, kenapa kalian mengawinkan kurma-kurma ini? Biarkan dia berkembar sendiri, kata Rasulullah. Artinya biarkanlah angin yang mengawinkan kurma-kurma itu. Akhirnya para sahabat mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan ternyata subhanallah ketika para sahabat mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dengan artinya kurma itu dibiarkan alami kawinnya, tidak
sengaja dikawinkan. Ternyata begitu ditanya, ternyata hasilnya, punten, hasil panennya lebih sedikit daripada kurma yang sengaja dikawinkan. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Nah, ternyata begitu Rasulullah bertanya, bagaimana hasil panen kalian sekarang? Sedikit ya Rasulullah, ya kamakola. Bagaimana hasil panen kurma sekarang? Sedikit ya Rasulullah. Oh, kenapa jadi sedikit? Iya, karena kami biarkan kurma itu kawin dengan alami, kawin dengan angin. Kami membiarkan kurma itu kawin secara alami, jadi tidak sengaja dikawinkan. Lalu Rasulullah saat itu memerintahkan, kalau gitu silahkan kalian kawinkan kurma jantan dan kurma betina seperti yang telah kalian lakukan. Karena apa kata Rasulullah? Antum fi umuri dunya a'lam. Kalian dalam masalah dunia mungkin lebih tahu daripada saya. Itu perkataan daripada Rasulullah. Artinya, punten, kembali lagi, yang dikatakan bid'ah itu ketika berkaitan dengan tata cara ibadah. Ya, dengan syariat Islam, bukan tentang urusan dunia. Ya, itu bid'ah. Kemudian yang dikatakan bid'ah itu bukan hanya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi ketika tidak dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pun itu dikatakan bid'ah. Ya, maka dikatakan alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin. Kalian berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Rasulullah SAW. Wa sunnati khulafaur rasyidin, dan ikuti sunnah-sunnah khulafaur rasyidin, tata cara yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin. Siapa saja khulafaur rasyidin? Ada Abu Bakar. Ya, khulafaur rasyidin ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, lalu ada Ali. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Rasulullah. Wa sunnatu khulafaur rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin artinya Rasulullah mengatakan, ikutilah, seakan-akan Rasulullah mengatakan, ikutilah contoh dariku, atau contoh daripada Abu Bakar, atau contoh daripada Umar, atau contoh daripada Utsman, atau contoh daripada Ali radhiyallahu anhum jami'an. Jadi bukan hanya contoh Rasulullah saja. Artinya ketika hendak melakukan sesuatu yang kaitannya dengan agama, cek Rasulullah ngerjain nggak? Kalau Rasulullah ngerjain, maka kerjain. Lalu misalnya gini, ingin melakukan sesuatu, Rasulullah ngerjain nggak? Enggak, tapi Abu Bakar kerjakan. Silahkan ikuti, karena tadi sudah dimandatkan. Alaikum sunnati, ikuti sunnahku atau sunnah Abu Bakar. Rasulullah tidak mengerjakan, tapi Abu Bakar mengerjakan, maka silahkan kerjakan. Misalnya, ketika ingin melakukan sesuatu ibadah, Rasulullah tidak mengerjakan, Abu Bakar tidak mengerjakan, tapi Umar mengerjakan nggak? Kalau Umar mengerjakan, maka boleh dikerjakan. Bisa difahami nggak? Oke, Rasulullah tidak mengerjakan, Abu Bakar tidak mengerjakan, Umar tidak mengerjakan, tapi Utsman mengerjakan, boleh nggak dikerjakan? Boleh, karena bagian daripada siapa? Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Rasulullah tidak, Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, tapi Ali mengerjakan, maka boleh nggak dikerjakan? Boleh. Kenapa? Karena Ali merupakan khulafaur rasyidin. Nah, tadi dikatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Rasulullah, ikutilah contohku, artinya, dan ikuti juga tata cara khulafaur rasyidin. Jadi yang harus diikuti itu bukan hanya contoh daripada Rasulullah, tapi silahkan Rasulullah membebaskan. Kalian mengikuti Abu Bakar, kalian mengikuti Umar bin Khattab, kalian mengikuti Utsman bin Affan, kalian mengikuti Ali bin Abi Thalib, silahkan. Ya, itu. Jadi bukan hanya ketika dikatakan bukan bid'ah kalau urusannya di luar agama, tidak bid'ah. Ya, bukan bid'ah kalau ternyata walaupun Rasulullah tidak melakukan, sementara khulafaur rasyidin mengerjakannya. Ya, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Contohnya punten. Contohnya di zaman Rasulullah SAW, Quran itu tidak dimushafkan, kan? Di zaman Rasulullah itu Quran itu tidak dibukukan. Ya, di zaman Rasulullah SAW, Quran itu hanya disimpan dan dihafalkan di hati para sahabat. Jadi nggak ada seperti sekarang ini dibukukan. Itu di zaman Rasulullah SAW. Paling banter, punten ya, paling banter itu ditulis di pelepah kurma. Ya, jadi tidak dibukukan, tidak dimushafkan. Di zaman Rasulullah itu hanya dihafal oleh para sahabat.
paling untung, paling banter itu ditulis di pelepah kurma ataupun di atas batu ataupun di atas daun-daun. Itu di zaman Rasulullah SAW. Jadi tidak ada Quran dibukukan di zaman Rasulullah SAW. Nah, subhanallah, karena banyak sekali sahabat yang sudah menghafal Al-Quran wafat, ya, lalu banyak para hafid Quran wafat juga di medan perang, ya, maka Umar bin Khattab punya ide untuk mengumpulkan Al-Quran, ya, untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu punten, saat Umar bin Khattab memberikan ide untuk mengumpulkan Al-Quran, Abu Bakar nggak mau. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengerjakan. Cuma atas bujukan Umar, maka dikumpulkanlah Quran-Quran yang ada di dedaunan dikumpulkan, yang ada di pelepah kurma dikumpulkan. Pokoknya Quran-Quran yang tercecer itu dikumpulkan. Itu di zaman siapa? Abu Bakar dan Umar, di zaman Umar bin Khattab, ya. Itu pada masa Abu Bakar dan pada masa Abu Bakar atas saran daripada Umar bin Khattab. Nah, kemudian berkembang lagi di zaman Utsman bin Affan, barulah Quran itu dibukukan. Ya, barulah Quran itu dibukukan. Alasannya kenapa? Karena Quran turun dalam 7 bahasa. Ya, maka dibukukanlah lalu disatukan dalam bahasa Quraisy, ya. Dan ini tidak bid'ah. Kenapa? Karena dilakukannya kapan? Dilakukannya di zaman Khulafaur Rasyidin. Ini tidak bid'ah. Karena apa? Karena sudah disampaikan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati, ikuti contohku, wa sunnah Khulafaur Rasyidin, dan contoh daripada Khulafaur Rasyidin tadi yang 4. Contoh lain yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi oleh Khulafaur Rasyidin dilakukan. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih itu 11 rakaat, ya, sudah dengan witir. Di zaman Rasulullah, kemudian di zaman Abu Bakar juga sholat tarawih itu 11 rakaat, itu sudah sama witir. Tapi patokannya bukan bukan rakaat, patokannya itu satu hari 1 juz, ya. Lalu di zaman Umar bin Khattab menjadi berubah. Perubahannya berapa? Perubahannya di zaman Umar bin Khattab adalah 23 rakaat bersama witir. Karena mungkin di zaman ini banyak orang yang banyak anak-anak, banyak orang yang sudah kelelahan, maka dijadikanlah 23 rakaat sudah bersama witir. Tapi tetap 1 juz 1 malam. Ya, itu di zaman Umar bin Khattab. Sementara di zaman Rasulullah dan Abu Bakar berapa rakaat tadi? 11 rakaat. Di zaman Umar bin Khattab 23 rakaat bersama witir, tapi tetap 1 juz, ya, 1 juz 1 hari. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, dalam keterangan dikatakan di zaman Utsman bin Affan malah jadi 43 rakaat bersama witir. Ya, bersama witir itu ada dalam keterangan 43 rakaat bersama witir, tapi tetap 1 juz 1 malam. Ya, jadi patokannya adalah 1 juz 1 malam di zaman pada Khulafaur Rasyidin. Nah, seperti halnya sekarang, kalau di masjid yang ada Ka'bahnya, di Masjid Haram yang ada Ka'bahnya, karena gini, ada Masjid Ka'bah itu adalah masjid yang ada Ka'bahnya. Kalau Masjidil Haram itu masjid di sekitar tanah haram. Ya. Jadi ada Masjid Haram itu ternyata tidak terbatas hanya masjid yang ada Ka'bahnya. Masjid Haram itu adalah setiap masjid yang ada di tanah haram maka dikatakan Masjidil Haram. Bahkan beberapa ulama mengatakan sama sholatnya dengan di Masjid Ka'bah. Ketika seseorang sholat di sekitar Masjid Haram, ya, keutamaannya. Jadi kalau di masjid yang ada Ka'bahnya itu 23 rakaat tarawihnya, tapi di masjid-masjid sekitar Masjid Haram yang ada di tanah haram itu 11 rakaat. Apakah itu bid'ah? Bukan bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Khulafaur Rasyidin dilaksanakan, ya. Contoh lagi, azan Jumat, ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, azan Jumat ini 1 kali. Ya, kenapa? Karena azan sebelum Jumat, ya. Di zaman Rasulullah SAW, azan sebelum Jumat itu hanya 1 kali. Kenapa? Karena saat itu umat muslim masih sedikit, jadi cukup 1 kali saja. Ternyata di zaman Utsman bin Affan azan Jumat sampai 2 kali. Apakah ini bid'ah? Tidak, karena ada di zaman Utsman bin Affan. Jadi punten,
di zaman Utsman bin Affan ini, karena jumlah muslimin atau jumlah sahabat sudah banyak, ditakutkan lalai, ditakutkan tidak terdengar adzan. Bahkan di zaman Utsman bin Affan itu untuk adzan Jumat tuh sampai 2 kali tuh gini. Adzan yang pertama sampai ada sahabat berkeliling di pasar dengan menaiki unta sambil adzan. Jadi ini untuk mengingatkan bahwa ini sekarang hari Jumat loh. Jangan sampai lalai. Nah, sampai berkeliling di pasar menaiki unta. Itu sebagai panggilan, mengumpulkan orang. Karena kan di zaman Rasulullah untuk memanggil orang itu kan dengan adzan. Ya, bukan hanya jadi untuk mengumpulkan orang dulu itu dengan adzan. Nah, di zaman setelah yang adzan pertama itu mengumpulkan orang, mengingatkan orang di zaman Utsman bin Affan ya. Adzan pertama itu mengumpulkan orang, mengingatkan orang bahwa sekarang hari Jumat. Di adzan yang kedua barulah masuk zuhur dan masuknya waktu sholat Jumat. Apakah ini bid'ah? Tidak. Karena ada di zaman Utsman bin Affan. Pun sekarang kan Jumat itu kan adanya 2 kali. Nah, ini fungsinya sama, fungsinya untuk mengingatkan bahwa sekarang adalah hari Jumat supaya orang nggak lalai. Mungkin ada pertanyaan, tapi kan sekarang ada mic, apakah masih perlu adzan 2 kali? Sangat perlu, silahkan. Karena apa? Karena punten mayoritas laki-laki itu kan punten bekerjanya jauh dari masjid. Maka untuk mengingatkan, diingatkanlah ada adzan pertama dan adzan kedua untuk sholat Jumat. Bahkan kalau kita lihat di Masjid Haram, ya kalau kita lihat di Masjid Haram Mekah ataupun Madinah, adzan Jumat itu adzan pertamanya kan jam 11. Sangat awal, nggak kayak di Indonesia, ya. Ini untuk mengingatkan bahwa ini loh sekarang hari Jumat, gitu ya. Jadi intinya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan, tapi Abu Bakar melakukan, ataupun Umar melakukan, ataupun Utsman melakukan, ataupun Ali melakukan, maka itu boleh dilakukan oleh kita. Ya, jadi punten, bukan karena Rasulullah tidak melakukan, terus Abu Bakar melakukan, kita tidak mengerjakan, tidak, tapi boleh dilakukan karena tadi alaikum bisunnati wasunnah khulafaur rasyidin. Ya, jadi Rasulullah kalau ada contohnya kerjakan. Kalau tidak ada contohnya, lihat khulafaur rasyidin kerjakan nggak? Kalau ngerjakan, maka kerjakan. Kalau ternyata bingung, ya ini dikerjakan nggak ya sama khulafaur rasyidin, sama Umar dikerjakan nggak ya? Rasulullah sih nggak ngerjain, Abu Bakar ngerjain nggak? Umar ngerjain nggak? Utsman ngerjain nggak? Ali nggak ngerjain nggak? Maka dikatakan apa yang harus dilakukan? Fas'al ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang lebih tahu kalau kita nggak tahu. Ya, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kita lihat ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan bid'ah. Ya, bid'ah ini ada dikatakan bid'ah karena penyebab. Ya, misalnya ada seseorang melakukan sholat karena penyebab apa gitu. Misalnya ada orang yang melakukan sholat, ada sholat bulan ini. Ya, nah ini tidak diperbolehkan karena apa? Karena khulafaur rasyidin tidak melakukannya. Ya, ataupun kan usikum wa iya nafsi bitaqwallah, ada juga bid'ah daripada tata cara. Misalnya ada yang saum Senin dan Kamis. Saumnya bagus Senin dan Kamis, tapi tata caranya salah. Tata caranya misalnya mulai puasanya dari dari subuh. Tapi benar sih mulai puasanya dari subuh, Senin Kamis, saum Senin Kamis itu, tapi bukannya Isya. Nah, itu tidak boleh. Karena Rasulullah tidak mencontohkan. Ini dikatakan bid'ah tata cara. Atau mungkin saum Senin Kamis, tapi bukanya mutih semua, air putih, nasi putih, semua putih-putih. Nah, itu tidak boleh karena ini tidak ada contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin punten, ada yang sholat karena saking saking cintanya dengan sholat sampai punten yang harusnya sholat Isya 4 rakaat karena pengen terus sholat jadi 6 rakaat. Itu tidak boleh, ya. Itu bid'ah. Atau mungkin karena saking kangennya dengan Ka'bah, saking rindunya dengan Ka'bah, dalam hati, ya Allah kapan lagi saya ke Ka'bah, akhirnya ada yang tawaf yang harusnya tawafnya 7 putaran ini jadi 11 putaran, ya tak boleh, itu bid'ah, ya. Nah, punten. Tapi kalau misalnya begitu datang ke Masjid Haram,
tawaf 7 putaran. Misalnya sebelum sholat maghrib tawaf dulu 7 putaran, lalu duduk. Nunggu sampai sholat maghrib, setelah sholat maghrib pengen tawaf lagi 7 putaran lagi, boleh. Yang nggak boleh itu dalam satu waktu yang harusnya 7 putaran jadi 11 putaran misalnya, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ataupun Khulafaur Rasyidin tidak mengerjakan. Kemudian juga ada yang katakan bid'ah zaman wal waktu. Apa itu bid'ah zaman wal waktu? Seseorang yang mempercayai bahwa ada bulan-bulan yang diharamkan, yang dilarang untuk menikahkan. Pernah mendengar, oh jangan nikah di bulan ini karena begini dan begini. Nah, itu bid'ah. Atau jangan nikah di hari ini karena nggak sesuai dengan ini dan itu, nanti sial. Atau bahkan pernah ada beberapa orang yang pernah tinggal di rumah kami, ketika pulang kampung, begitu saya tanya, kamu kapan balik lagi ke sini? Kan kamu bilang hari Rabu. Kata ibu saya nggak boleh hari Rabu, sial kalau hari Rabu. Nah, itu bid'ah. Ya, itu tidak diperbolehkan. Atau ada juga bid'ah tempat. Bid'ah tempat seperti apa? Misalnya jeng kalau lewat sini harus assalamualaikum ya. Kenapa ada penunggu? Nah, itu bid'ah. Nggak boleh ya. Jadi usikum wa iya nafsi bittaqwa. Jadi bid'ah ini melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, dan ibadah ini tidak dilakukan oleh Rasulullah atau tidak juga dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Ya, usikum wa iya nafsi bittaqwa. Dan subhanallah, merubah orang yang melakukan perbuatan bid'ah punten itu sangat susah sekali. Kenapa? Karena merasa jalan yang dia lakukan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu paling sulit, itu merubah seseorang yang melakukan bid'ah. Karena setiap orang yang melakukan bid'ah itu merasa dia sedang bertakarrub kepada Allah. Ya, sedang bertakarrub kepada Allah. Lain halnya merubah orang yang bermaksiat. Punten. Bahkan ada perkataan lagi jadi bahasa Sunda. Bahkan ada perkataan, setan ini lebih senang melihat orang yang berbuat bid'ah daripada melihat orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat cenderung lebih menyadari kemaksiatan yang dia lakukan sehingga mudah untuk bertobat. Karena orang yang bermaksiat itu kelihatan. Ketika dia mencuri salah, ngebunuh salah, langsung dia menyadari mencuri salah, membunuh salah, karena itu larangan dari Allah, langsung dia bertobat. Maka setan ya senang sih, cuman lebih senang ketika melihat orang berbuat bid'ah. Kenapa? Karena rata-rata orang yang berbuat bid'ah itu terjerumus ke dalam tipuan, merasa bahwa dirinya pun sedang mendekatkan diri kepada Allah. Padahal yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataupun Khulafaur Rasyidin. Ya, maka punten ketika dikatakan bukan cinta namanya, kalau di dalamnya ada bid'ah. Sementara punten, bid'ah itu tadi saya sampaikan sesuatu yang baru, yang ditambahkan atau sesuatu yang dikurangi, itu namanya bid'ah. Sementara usikum wa iya nafsi bittaqwa. Islam ini adalah agama yang sangat sempurna. Nggak perlu dikurangi, nggak perlu ditambahkan. Bahkan Allah mengatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu dinakum. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan agamaku. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan dan telah kusempurnakan kepadamu kenikmatanku, kata Allah. Subhanallah. Lalu dikatakan wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Subhanallah. Sudah disempurnakan Islam itu. Kalau namanya sempurna, itu nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi. Contoh, kita masak aja. Kalau kita masak, udah sempurna bumbunya. Nih masak udah sempurna bumbunya, masak apapun itu udah sempurna bumbunya, ditambah garam lagi jadi sempurna nggak? Nggak enak. Udah sempurna nih masak, misalnya bikin sup, udah sempurna, dikurangi bahan daripada sup ini, jadi sempurna nggak? Enggak. Apapun itu yang sudah sempurna, ditambah atau dikurang, maka itu tidak akan menjadi sempurna. Punten. Misalnya masak sayur, ya, masak sayuran.
kematangannya udah sempurna. Kalau dimasak lagi jadi sempurna nggak? Enggak. Maka sama dengan ibadah ini, Islam ini sudah Allah sempurnakan, maka jangan ditambah-tambah lagi. Ya, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Kembali lagi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan satu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ditolak. Wa kullu muhdatsin, ada lagi di dalam kalimatnya, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap hal yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu dhalal. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang dhalal itu neraka, na'udzubillah. Sudah cukup sempurna agama kita ini. Karena Allah yang mengatakan, punten, aku telah sempurnakan agama untukmu. Bahkan Allah yang mengatakan kenikmatan di muka bumi ini adalah sempurnanya agama Islam. Ya. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Kenikmatan yang paling sempurna di muka bumi ini adalah apa? Sempurnanya agama Islam. Coba bisa dibayangkan kalau di dunia ini nggak ada agama Islam. Nikah semaunya, bisnis semaunya, hak waris semaunya, nggak ada aturan. Allah telah sempurnakan agama kita, Allah sudah cukupkan kenikmatan kita dengan apa? Dengan Islam. Maka punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah, dan Allah ridha. Maka Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, aku ridha. Aku sudah sempurnakan agama ini untukmu, kata Allah. Untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kenikmatan ini berupa apa? Berupa agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Ketika Rasulullah membaca ayat ini di hadapan para sahabat, apa jawaban para sahabat? Para sahabat menjawab, subhanallah. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah Tuhan. Wabil Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Sekarang kita ridho nggak bertuhankan Allah? Kan tadi raditu billahi robba. Ridhokah kita bertuhankan Allah? Subhanallah. Kita cek ada nggak bukti ridho kita bertuhankan Allah? Ternyata bukti ridho bertuhankan Allah, satu, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Bukti ridho kita bertuhankan Allah, yang pertama, mengerjakan perintah Allah dengan cinta. Mengerjakan perintah Allah dengan cinta, artinya sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Khulafaur Rasyidin. Ini bukti ridho bertuhankan Allah. Jadi bukan cinta namanya kalau bid'ah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Lalu yang kedua, bukti ridho bertuhankan Allah. Tadi yang pertama, bukti ridho bertuhankan Allah, melakukan ibadah dengan penuh cinta, artinya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW atau Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, bukti ridho bertuhankan Allah, rindu melakukan perintah Allah. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Rindu melakukan perintah Allah. Tadi baru saja, sekitar jam 12, setengah 1 kita melakukan sholat zuhur. Ada kerinduan melakukan sholat asar, maka ini bukti bahwa kita ridho bertuhankan Allah. Jadi rindu melakukan perintah-perintah Allah yang lain itu adalah bukti ridho kita bertuhankan Allah. Lalu selanjutnya, bukti ridho kita bertuhankan Allah, senang ketika mengerjakan perintah Allah. Bukan cuma rindu, tapi senang ketika mengerjakan perintah Allah. Teringat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau wudhu,
saya lupa ketika beliau wudhu, di samping beliau wudhu itu ada Abu Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah. Saya lupa Abu Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah. Begitu Rasulullah SAW wudhu, Abu Dzar Al-Ghifari melihat Rasulullah SAW setelah selesai wudhu, Rasulullah tersenyum. Subhanallah. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari ditanya oleh Rasulullah, saya lupa nama sahabatnya kalau nggak salah Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, kamu lihat wudhu saya nggak? Lihat ya Rasulullah. Kamu lihat saya tersenyum nggak? Iya lihat ya Rasulullah. Kamu tahu nggak kenapa saya tersenyum lagi wudhu? Enggak ya Rasulullah. Kenapa kamu nggak tanya, kata Rasulullah? Ya sudah saya tanya ya Rasulullah, kenapa engkau ketika wudhu engkau tersenyum? Apa kata Rasulullah? Bagaimana aku tidak senang? Bagaimana aku tidak tersenyum ketika wudhu, sementara setiap tetesan yang keluar dari anggota, setiap tetesan air yang keluar dari anggota tubuhku, bersamaan itu pula dosa-dosa saya berjatuhan. Maka saya senang. Nah, bukti ridha itu senang ketika mengerjakan perintah Allah. Bukti ridha itu senang ketika kita salat. Bukan hanya rindu salat, tapi ketika salat pun kita senang. Senang bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Itu bukti ridha bahwa kita bertuhankan dengan Allah. Subhanallah. Lalu bukti ridha selanjutnya sedih saat selesai mengerjakan perintah Allah. Karena khawatir tidak ada kesempatan lagi untuk mengerjakan perintah Allah. Khawatir sebelum kita mengerjakan perintah Allah, kita sudah dipanggil oleh Allah. Karena saking rindunya, karena saking cintanya. Maka punten itu adalah bukti ridha bertuhankan Allah. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menambahkan bahwa bukti ridha bertuhankan Allah adalah satu, bahagia ketika mendapatkan kesedihan, sebahagia ketika dia mendapatkan kesenangan. Bisa difahami nggak? Bukti ridha bertuhankan Allah ditambahkan oleh Imam Syafi'i. Ridhanya seseorang bertuhankan Allah buktinya adalah bahagia ketika mendapatkan kesedihan, seperti bahagianya ketika mendapatkan kesenangan. Ya, kita tanya, kita ridho nggak beragamakan Islam? Kita ridho nggak bertuhankan Allah? Bagaimana kabar kita dengan cinta kita terhadap ibadah yang diperintahkan oleh Allah? Usikum wa iya nafsi bittaqwa. Punten, bukti ridho tadi. Sekarang ada juga bukti ridho kita diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada bukti ridho kita diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya ridho mempelajari sirahnya, ridho mengikuti seluruh tata cara Rasulullah tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Maka punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Berbicara tentang bid'ah juga. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Berbicara tentang bid'ah juga harus kita lihat punten. Ada beberapa penyebab bid'ah. Apa saja penyebab bid'ah? Sehingga punten, apa saja yang menjadikan seseorang melakukan bid'ah? Kita lihat ternyata punten. Adanya seseorang melakukan bid'ah, penyebabnya yang pertama adalah at-ta'alluq bisyubhat. Yang pertama adalah terlalu menggantungkan diri terhadap hal-hal yang syubhat. Ya. Jadi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang syubhat. Syubhat itu abu-abu, nggak jelas. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna halala bayyinun wa inna haramun bayyinun wa bainahuma umurul mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas kok, yang haram itu jelas kok. Tapi berapa banyak orang yang mengambil yang abu-abu, yang nggak jelas. Jadi punten. Pertama, penyebab seseorang melakukan bid'ah karena terlalu bergantung terhadap sesuatu yang syubhat, yang abu-abu, yang nggak jelas. Nggak jelas kehalalannya, padahal sudah diketahui ini nggak boleh kok, ini boleh kok, itu jelas sebetulnya ya. Nafsi bertakwa. Lalu penyebab bid'ah yang kedua, penyebab seseorang melakukan bid'ah, al-i'timad 'alal aql, terlalu menyandarkan syariat Islam kepada logika. Ini beberapa penyebab kenapa banyak orang yang melakukan bid'ah. Terlalu menyandarkan sesuatu kepada logika. Ya, punten. Sehingga saya pernah mendengar kalimat seseorang yang ketika diperintahkan untuk menutup, untuk berhijab, dia katakan, bukan,
rambut itu yang lebih bagus itu kena angin, jangan ditutup terus. Makanya banyak di antara orang-orang yang berhijab banyak yang rontok rambutnya. Kenapa? Karena tertutup, nggak bisa sirkulasi udaranya secara logika aja katanya. Sampai begitu kan, secara logika aja. Tanaman saja kan nggak boleh tertutup. Nih rambut kita tuh ada akarnya, harus dikasih nutrisi dan nggak boleh ditutup. Kalau ditutup tuh nggak bisa berkembang, sehingga banyak yang rontok. Nah itu mereka menggunakan logika. Padahal syariat Islam ini, punten usikum wa nafsi bitaqwa. Kita tidak bisa mengandalkan seluruh syariat Islam itu dengan akal kita. Punten. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul punten dikan." Kalau saja dinu birra'yi, kalau saja agama Islam ini harus mengandalkan logika, lakana asfalul khalfi ula bil masi min a'la. Mungkin kalau semuanya harus sesuai dengan logika, bisa jadi ketika hukum mengusap sepatu, itu yang diusap bawahnya, bukan atasnya. Tahu hukum mengusap sepatu? Di dalam fikih ada namanya hukum mengusap sepatu. Hukum mengusap sepatu itu apa? Ketika seseorang wudu, lalu ternyata menggunakan sepatu yang tinggi, maka kalau dia sudah punya wudu sebelumnya, maka nggak usah dicuci sepatunya, ataupun nggak usah dibuka sepatunya, cukup diulap atasnya. Nah, kalau agama mengikuti logika, maka apa? Yang diusap pasti bawahnya, karena yang kotor sepatu bawah apa atas? Bawah. Tapi ternyata hukum mengusap sepatu yang diusap atasnya, bukan bawahnya. Atau gini, ketika wudu, kalau kita mengikuti logika, ketika wudu, punten, pembatalan wudu itu apa? Salah satunya adalah buang gas, benar? Buang gas salah satunya, punten. Yang dosa, yang buang gas bagian belakang atau muka kita? Bagian belakang. Tapi ketika wudu lagi, apakah kita mengusap bagian belakang kita? Enggak loh. Tapi wudu, wajah, ya kan, tangan, rambut, kaki, itu kan kalau pengen ngikutin logika, kan yang punya dosa bagian belakang. Tapi yang bagian belakang nggak dikasih wudu loh. Maka punten, kita tidak bisa mengandalkan seluruh syariat Islam ini dengan logika. Lalu apa yang harus kita andalkan? Dalam melakukan syariat Islam, yang kita andalkan lebih utama adalah keimanan kita. Kalau kita ngandelin logika mah, repot. Kenapa? Akal kita tuh pendek. Akal kita tuh pendek, nggak bakal nyampe. Maka punten, pantas kalau dikatakan oleh ulama, salah satu penyebab seseorang melakukan bid'ah karena terlalu mengandalkan logika. Yang kedua, penyebab selanjutnya nomor berapa tuh saya lupa. Tiga ya. Selanjutnya, penyebab seseorang melakukan bid'ah ternyata majalisu ahlul ahwa. Terlalu sering duduk dengan orang-orang yang beribadah mengikuti hawa nafsu. Contoh, seperti tadi saya sampaikan, ada orang yang berpuasa. Puasanya udah benar Senin Kemis. Tapi apa? Karena ingin merasa lebih dekat, akhirnya bukanya hanya makan nasi putih saja. Minumnya air putih, semuanya putih. Atau mungkin karena puasa ini salah satu tujuan kita berpuasa ini adalah untuk bisa untuk bisa merasakan laparnya orang miskin. Akhirnya saking pengen lebih merasakan laparnya orang miskin, dia nggak buka-buka, mengikuti hawa nafsu. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi salah satu penyebab seseorang melakukan bid'ah itu karena terlalu sering berkumpul dengan orang-orang yang melakukan ibadah dengan hawa nafsu. Contoh, ada namanya ibadah huwiyah. Ibadah huwiyah itu ibadah yang mengandalkan hawa nafsu. Seorang istri itu tugas utamanya kan berkhidmat kepada suami. Sampai ada, kalau dicontohkan, ada seorang istri, taruhlah si A. Si A ini setiap harinya, setiap harinya bangun jam 1:30 pagi. Dari 1:30 pagi, dia tahajud, dia baca Quran, dia zikir, dia witir, dia terus tidak henti-hentinya dia ibadah dari 1:30 itu. Begitu 5 menit sebelum adzan atau 10 menit sebelum adzan, dia berhenti sejenak, istirahat sejenak. Begitu setelah adzan subuh, begitu adzan subuh, ini si A, kita katakan akhwat A, si A ini, begitu adzan subuh, dia langsung melakukan qobliyah subuh. Setelah melakukan qobliyah subuh, dia langsung sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, dia pamit kepada suaminya. Mas,
maaf ya, saya nggak bisa nyiapin makanan kamu. Dek, nak, maaf ya, mama nggak bisa nyiapin makanan kamu. Mama bangun dari jam 1:30 abis tahajud, abis baca Quran, abis zikir. Silahkan aja lah makanan, ada telur kayak, ada Indomie kayak, ada apa kayak, silahkan bikin sendiri. Mama ngantuk, misi A. Ibadah. Lalu ada si B. Si B ternyata perempuan si B ini bangunnya taruhlah dari jam 3:30. Dari 3:30 mungkin kalau waktu sekarang 3:30 ini hanya cukup 2 rakaat tahajud sama 3 rakaat witir, ya. Keburu apa? Adzan, tunggu qobliyah subuh. Setelah subuh si B ini ternyata setelah selesai sholat subuh, dia layani suaminya, dia siapkan segala keperluan suaminya, dia siapkan segala keperluan anak-anaknya. Dan ternyata menurut ulama, perempuan yang paling mulia itu adalah si B, yang punten mengerjakan ibadah sunnah secukupnya, tapi mengerjakan ibadah yang wajib melayani suami. Maka hati-hati, jangan sampai kita terjebak ke dalam ibadah huwiyah. Karena punten, bisa jadi ketika seseorang terlalu mengerjakan ibadah dengan huwiyah, bisa-bisa terjebak ke dalam bid'ah. Ya. Lalu penyebab selanjutnya, orang melakukan bid'ah ini penyebabnya adalah al-i'timad ala hadisil maudhu'at. Terlalu bersandar kepada hadis-hadis yang palsu. Banyak orang yang berpendapat terhadap hadis yang palsu. Contoh. Hadis yang palsu ada dikatakan fi jannatin nahrun yusammuna nahrur rajab. Nah, di surga ini ada sungai yang namanya sungai Rajab, dan sungai itu akan memanggil ya ayyuhar rajabiyun, wahai orang-orang yang memperingati hari Rajab. Nah, itu hadis palsu. Jadi orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah itu yang senantiasa bersandar kepada hadis-hadis palsu. Ya. Lalu selanjutnya, penyebab orang mengerjakan bid'ah. Al-jahl wa taqlid ala ahlud dhalal. Nggak tahu ilmunya. Ya, nggak tahu ilmu dan senantiasa mengikuti sesuatu yang nggak tahu dalilnya. Ya, punten. Misalnya seperti halnya zaman sekarang saya dapat broadcast. Kalau sholat ini bakal begini, ikutin broadcast lagi. Ya, jangankan masalah sholat, masalah puasa, saya nggak kita dapat tuh broadcastan. Kalau sholat ini bakal begini dan bakal begitu, padahal dalilnya aja kita nggak tahu, ikuti. Nah, itu hati-hati. Karena kalau kita mengikuti seperti ini, bisa-bisa kita terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Lalu ikut-ikutan tanpa tahu ilmunya. Seperti halnya punten, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Teringat dengan cerita, ada satu cerita. Ada 2 ekor unta, ya. Ada 2 ekor unta, subhanallah. Ternyata 2 ekor unta itu ditugaskan untuk mengangkat 2 barang. Berarti masing-masing 1 barang. Dan ternyata barangnya masing-masing itu berbeda. Taruhlah kita kata unta si unta yang A mengangkut barang berupa kapas sebanyak 3 karung. Volumenya karung, ya, ukurannya karung. Unta B harus mengangkut barang berupa garam sama 3 karung. Mana yang lebih banyak, yang lebih berat? Garam kah apa kapas? Garam. Jadi unta A harus mengangkut barang 3 karung kapas, unta B harus mengangkut barang 3 karung garam. Yang lebih berat unta apa? Coba. Garam kan? Nah, ini yang lebih berat adalah garam. Si A yang ngangkut kapas, berbangga diri, wah saya mah enak ngambil karung kapas. Wah, yang si B, saya berat nih bawa garam. Dan subhanallah akhirnya dua-duanya membawa angkutan kapas dan garam. Dan subhanallah berjalan mereka tuh, keduanya berjalan, dan qadarullah di perjalanan subhanallah itu harus melewati sungai. Kenapa? Karena ternyata sungai yang tadinya ada jembatannya rubuh. Kalau jembatannya rubuh berarti dia harus nyelam ke sungai. Subhanallah. Subhanallah. Ini akhirnya saling kalau manusia bertanya-tanya, ini gimana nih, saya barang banyak. Akhirnya punten dicontohilah oleh unta yang membawa garam. Begitu unta yang membawa garam dengan beratnya dia berusaha untuk menyelami sungai, ternyata tahu begitu menyelami sungai, lama-lama unta yang membawa garam ini merasakan yang dibawanya makin ringan. Kenapa? Karena kan nyusut garamnya.
Begitu unta yang bawa kapas, dia lihat, wah itu aja yang bawa garam aja kelihatan ringan, apalagi saya yang bawa kapas. Nah, karena unta yang bawa kapas itu nggak punya ilmu, ngikutin unta yang bawa garam. Begitu masuk air, apa yang terjadi coba? Makin berat apa makin ringan? Makin berat. Nah ini orang kenapa ikut perbid'ahan? Karena nggak tahu ilmunya, ikut-ikutan saja. Maka punten kalau ada broadcast, entah itu berupa broadcast baca Quran lah, sholat lah, harus kita tahqiq dulu, harus kita yakinkan dulu ini ada nggak dalilnya. Apalagi kan sekarang pengobatan, minum ini buat asam urat, minum ini buat ginjal. Udah gitu dari dokter ini. Kan saya juga bisa bikin aja satu artikel. Tolong untuk menghilangkan sakit perut misalnya yang bertahun-tahun minum jus apa by dokter Umi Maki, bisa aja kan orang bikin begitu ya, tapi ternyata begitu ditahqiq dokternya yang mana, prakteknya juga yang mana. Maka pun kan salah satu penyebab orang melakukan bid'ah karena tidak tahu ilmu dan juga mengikuti seseorang atau mengikuti beberapa kelompok. Lalu selanjutnya penyebab bid'ah juga adalah at-tasyabbuh bil kuffar, terlalu mengikuti kebiasaan orang kafir. Ya, seperti halnya punten ketika punten minum dengan tos, nah kayak begitu kan itu tidak ada dalam syariat Islam. Kemudian juga punten ketika ada kematian harus menggunakan warna hitam, itu tidak ada kan dalam syariat Islam. Maka hati-hati ketika ada seseorang mengikuti orang-orang kafir, maka naudzubillah akan sangat mudah untuk terpengaruh dalam perbuatan bid'ah. Kembali lagi, saya ingatkan bahwa bid'ah ini adalah sebuah penyakit. Bid'ah ini sebuah penyakit. Dan layaknya penyakit yang lain, bid'ah pun bisa diobati. Apa obat bid'ah? Obat bid'ah itu punten dengan mengikuti sunnah Rasul. Obat bid'ah ini dengan mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Untuk ikhtitam. Kembali saya sampaikan. Bahkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Saya ingatkan kembali bahwa iblis lebih menyukai perbuatan bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang terjerumus dalam kemaksiatan akan lebih mudah untuk bertobat. Kenapa? Karena dia lihat ini adalah dosa, maka dia segera bertobat. Tapi orang yang melakukan bid'ah, dia tidak sadar bahwa itu kemaksiatan, yang dia sadar bahwa dia sedang bertakarrub kepada Allah, sehingga dia akan melaksanakan kebid'ahannya. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Umi, jazakillah khair atas ilmunya dan sampaikan. Sedikit saya ingin menyimpulkan ya Umi ya, bahwa memang tidak ada amalan yang jika amalan yang tidak ada dasarnya itu akan tertolak. Nah, amalan yang tidak ada dasarnya itu termasuk bid'ah gitu. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul dan juga para sahabat khulafaur rasyidin, maka termasuk bid'ah gitu. Dan syarat ibadah itu diterima, yang pertama itu ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah tata caranya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul dan juga para sahabat. Dan jika kita mencintai Rasul, maka kita akan menjalankan ibadah sesuai dengan yang dicontohkan. Dan bid'ah ini dikatakan bid'ah itu jika berkaitan dengan tata cara ibadah gitu. Jadi kalau misalnya selain yang berhubungan dengan ibadah, baik itu teknologi atau ilmu pengetahuan, itu yang terbaru itu diperbolehkan ya Umi ya. Dan kemudian syaitan itu lebih suka melihat orang yang menjalankan bid'ah dibanding orang yang menjalankan maksiat, karena orang yang maksiat itu terlihat jelas yang dilakukannya dan lebih mudah untuk bertaubat, sementara mereka yang melakukan bid'ah itu sering tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu keliru gitu. Dan Islam ini adalah Masya Allah agama yang sudah sempurna, jadi tidak perlu ditambahi dan juga tidak perlu dikurangi gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan bid'ah ini adalah penyakit, dan obat dari bid'ah itu adalah dengan mengikuti sunnah Rasul dan juga khulafaur rasyidin. Kurang lebih seperti itu ya Umi ya. Dan alhamdulillah di sini teman-teman jika ada yang ingin bertanya boleh dipersilakan, boleh
menulis di kolom chat ataupun raise hand. Tapi sebelumnya Umi, saya ada nih pertanyaan ya Umi ya. Misalnya kalau kita umroh gitu Umi, umroh itu kita kan kadang-kadang suka melihat ada orang yang berkumpul di dekat makam Ibrahim, dan ada yang bahkan sampai suka menciumnya gitu, dan ada kadang askar suka meneriaki gitu, bid'ah gitu kan, ataupun ritual-ritual lain yang terkadang kita suka melihat oh ini boleh atau nggak boleh, benar atau nggak benar, dan bahkan kadang-kadang sampai berlebihan gitu Umi. Nah, kalau misalnya seperti ini kondisinya gitu Umi ya, bahwa memang kita melihat ada orang yang melakukan sesuatu yang ternyata tuh sebenarnya nggak sesuai dengan ritual yang diajarkan oleh Rasul, ataupun sesuatu yang sesuai dengan agama gitu ya Umi. Nah itu sebenarnya baiknya seperti apa Umi? Apakah ada taubat khusus kah Umi gitu, atau seperti apa? Dan kemudian yang kedua, bid'ah itu apakah ada kategori levelnya gitu nggak Umi? Ini bid'ah sedang atau bid'ah yang besar, dan bedanya untuk kalau kita mau menyadari itu, ya misalnya kayak ada ritual yang sampai satu kelompok melakukannya gitu Umi, kan kita mikirnya itu benar, ternyata itu keliru gitu. Nah apakah seperti bid'ah yang besar seperti itu berbeda taubatnya atau seperti apa Umi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melihat khususnya di Masjid Haram ya, yang orang sampai lama sekali memeluk makam Ibrahim ya, bahkan sampai mengecup sampai pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak diperbolehkan ya. Sekalipun kita jadi gini, kenapa dikatakan haram, dikhawatirkan dia menuhankan makam Ibrahim ya, dikhawatirkan juga dia menuhankan Ka'bah. Ada orang yang lama memeluk Ka'bah sampai dilarang kan sama askar, sampai menangis itu dilarang, sudah gitu kan. Kenapa? Karena khawatir bukan Allah yang dituhankan, malah Ka'bah yang dituhankan. Maka punten usikum wa nafsi bittaqwa. Ketika kita melihat orang lain seperti itu, kalau kita mampu mengingatkannya, ada kapasitas kita untuk mengingatkannya, ya kita ingatkan mereka bahwa ini tidak ada. Terlebih rombongan jemaah kita lah ya, minimal rombongan jemaah kita ya, yang satu rombongan dengan travel kita. Kita ingatkan bahwa ini tidak diperbolehkan. Boleh memeluk Ka'bah, sangat diperbolehkan, karena setiap kali ke Ka'bah tuh pengennya lama gitu mengecup Ka'bah. Tapi pun jangan sampai tergelincir niat kita jadi menuhankan Ka'bah. Karena berapa banyak di antara mereka bukan lagi fokus kepada Allah, tapi fokusnya kepada Ka'bah. Nah ini yang dikhawatirkan. Makanya kenapa askar pun ketika mengecup Hajar Aswad pun tidak boleh lama-lama kan? Dikhawatirnya malah menuhankan Hajar Aswad, atau ketika di makam Ibrahim pun tidak boleh lama-lama ya, dikhawatirkan seperti itu. Maka tugas kita adalah mengingatkannya, apalagi kita sebagai perempuan ini yang harus kita lakukan ketika berdesak-desakan kan nggak boleh khulwat kan, itu jadinya ya punten, nggak mungkin ketika kita ingin mengecup Hajar Aswad kalau kita nggak desak-desakan dengan laki-laki ya. Cukup hati kita cinta ingin mengecup Hajar Aswad, Allah sudah berikan pahala. Yang lebih baik adalah punten, kita menghindari menghindari perbauran dengan laki-laki daripada kita maksa pengen ngecup Hajar Aswad. Karena punten, kita kan tidak larangan untuk bersentuhan dengan laki-laki itu punten itu sangat dilarang. Ya jangan sampai tadi yang saya sampaikan, ibadah huyah itu ibadah dengan mengandalkan hawa nafsu. Hawa nafsu kita pengen ngecup Hajar Aswad, padahal kita lupa di belakang cowok-cowok pun punten ya. Jangan dikira di Masjid Haram itu aman. Artinya aman itu semuanya bertakwa. Bahkan kan dikatakan ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ketika di depan Ka'bah kita harus bertakwa, di pasar pun ketika harus bertakwa. Jadi bertakwa itu bukan hanya di pasar, di depan Ka'bah pun harus bertakwa. Kenapa? Punten, berapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan di depan Ka'bah. Saya teringat, suami saya ketika kami masih sekolah di sana, qadarullah, alhamdulillah, sebelum kalau mau ke kampus itu selalu melewati karena terminalnya tuh kan di sekitar Masjid Haram. Jadi alhamdulillah setiap pulang kuliah selalu tawaf. Satu saat suami saya dapat lagi bawa uang cukup banyak bagi kami gitu, saat itu ada hadiah dari sekolah, saya lupa, kurang lebih 5.000 real ya saat itu.
Begitu pulang dari kuliahan, beliau taruh celana dalam gamis, tahu kan yang putih, celana dalaman, padahal tuh uang ditaruh di dalam celana gamis. Subhanallah, beliau tawaf dulu, begitu sampai di rumah celana gamisnya robek, dan ternyata ingat lagi tawaf, terasa ada rasa sakit. Itu di Ka'bah. Maka punten, pantas kalau Allah mengatakan ittaqullah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Jadi punten, kita berdesak-desakan ingin mencium Hajar Aswad, kita lupa bahwa ketika mencium Hajar Aswad kita nggak menutup kemungkinan desak-desakan dengan laki-laki yang mana itu pun tidak boleh. Maka punten, ketika kita ingin mengecup Hajar Aswad, lama ingin kecup Hajar Aswad, punten, ingin memeluk Ka'bah karena kecintaan kita kepada Allah, punten, niatkan, minta sama Allah dan Allah akan nilai. Jangan sampai kita terjebak ke dalam ibadah huyah. Itu mungkin. Yang kedua apa tadi saya lupa ya? Yang kedua itu Umi, kalau bid'ah itu apakah ada kategori atau tingkatannya? Bid'ah itu setiap bid'ah adalah dhalalah, tidak ada kategorinya. Semua bid'ah itu dilarang oleh Allah. Dan ketika bertobatnya cukup dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang sesungguh-sungguhnya. Dan syarat taubatan nasuha itu satu, menyesal telah melakukan dosa. Karena an-nadmu huwa taubah. An-nadmu. Jadi semua bid'ah itu seluruhnya level dhalalah, ya, itu sesat dan dhalalah finnar, naudzubillah. Kemudian pun taubatan nasuha untuk tidak lagi lalu sekan ibadah alam. Baik, Umi, jazakallah khair. Satu lagi nih Umi ya, sambil teman-teman ada yang mau bertanya juga nggak? Boleh, kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau misalnya menulis di kolom komen. Umi, kemudian yang selanjutnya Umi, kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang meyakini bahwa suatu ritual ibadah yang dijalaninya itu tidak bid'ah, sementara kita pernah mendengar dari beberapa guru juga ustadz gitu yang menyampaikan bahwa itu bid'ah gitu, dan teman ini pun juga memiliki pegangan, misalnya ada gurunya juga bilang ini nggak bid'ah gitu. Dah, sebaiknya itu gimana Umi? Karena kan kalau berdebat itu juga dalam agama kan juga kita sebaiknya menghindari perdebatan. Tapi kalau kita melihat mereka teman itu terus melakukan ritual itu gitu, sebaiknya gimana gitu Umi? Dan meyakini sekali bahwa yang dilakukan itu benar karena di majelisnya atau mungkin di kelompoknya dan ada ustadznya juga yang melakukan itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus kita lihat ini, apakah benar ini ada perbedaan pendapat atau tidak. Kalau yang dia lakukan itu ada perbedaan pendapat, maka kita harus lebih lagi mengetahui kebenaran daripada perbedaan pendapat tersebut. Ada khilafiyah atau tidak. Kalau ternyata memang ada khilafiyah, maka kita harus saling menghormati. Tapi kalau ternyata tidak ada khilafiyah, ternyata tidak ada khilafiyah, maka pun sebaiknya kita hindari. Lalu juga kita ingatkan bahwa ini apa yang dipelajari oleh dia bukan khilafiyah, tapi saklek itu adalah bid'ah. Maka punten kita pun harus punya ilmu. Artinya gini, jangan hanya berguru kepada satu guru, ya. Karena kekurangan satu guru akan dilengkapi oleh guru yang lain. Jadi kita pun referensinya bukan hanya satu guru, cari guru yang lain. Gitu. Khawatirnya ada khilafiyah bahwa ini bid'ah ataupun tidak bid'ah, seperti itu. Wallahu a'lam. Masih mute ya? Baik Umi, jazakallah khair. Ini teman-teman ada yang memiliki pertanyaan atau ingin bertanya? Yang ada mungkin bisa kita akhiri ya. Insya Allah di kajian berikutnya kita akan sama-sama belajar lagi dengan Umi. Alhamdulillah tadi pertanyaan yang sebetulnya dari saya sendiri ini tadi punya pertanyaan karena Masya Allah yang Umi sampaikan menarik banget dan sangat membuka sekali sih wawasan terutama terkait bid'ah gitu, karena memang di sekitaran kita itu kadang ada simpang siur, ini bid'ah ini enggak gitu kan. Jadi dan kita harus perlunya hati-hati gitu ya Umi ya akan ibadah yang kita lakukan gitu. Umi di sini ada yang bertanya, Assalamualaikum Umi, apakah boleh jika kita menjauhi pelaku bid'ah karena sebagian yang lain mengatakan ukhuwah adalah di atas segalanya?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, bidah ini bagian daripada kemaksiatan. Yang harus kita benci adalah maksiatnya, bukan pelakunya. Kepada pelakunya kita saling mencintai atas dasar sesama muslim. Jadi yang kita benci bukan pelakunya, tapi perbuatannya. Malah sebaiknya punten, kalau kuatkan diri kita, kalau kita kuat, terus bergaul dengan mereka, dekati mereka. Siapa tahu kita bisa berdakwah di dalamnya. Karena punten, ketika kita khawatirnya, ketika kita menjauhi dia, lalu padahal kita punya kapasitas untuk mengingatkannya, khawatirnya dia makin jauh, yang ada punten usikum wa nafsi bitaqwa, dia makin tergelincir dalam perbuatan bidah. Maka tugas kita tetap mendekati dia, ya, dengan tetap menguatkan iman kita, siapa tahu kita bisa berdakwah di dalamnya. Dan punten, nggak menutup kemungkinan dia akan lembut hatinya karena kita terus mendampingi dia. Nggak akan menutup kemungkinan akhirnya dia tinggalkan bidah. Sebaiknya bukan orangnya yang kita jauhi, tapi kita punten, bukan orang yang kita benci, tapi perbuatan kemaksiatannya yang kita benci, seperti itu. Wallahu a'lam. Insya Allah, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Chandra Suci. Kita juga bisa mendoakan juga ya Umi ya, sambil kita tetap berhubungan, kita mendoakan supaya diberikan hidayah dan bisa bertaubat atas perilaku bid'ahnya gitu. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri kajian siang menjelang sore ini? Cukup ya? Oke. Masya Allah, Alhamdulillah, Umi sekali lagi jazakillah khair. Semoga Umi, Abi, dan semua keluarga selalu dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Umi sampaikan pada kita semua bisa kita amalkan bersama dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kajian hari ini, mohon Umi diperkenankan untuk dapat memimpin doa bersama. Tafadhol. Ya. Syukran jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfina washfi maradal muslimina wal muslimat fa innaka anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya arhamar rahimin, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana Raufur Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, tetapkanlah di dalam hatinya keimanan kepadamu ya Rabbana. Siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, tetapkanlah di dalam hatinya untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berlindung dari perbuatan bid'ah ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Siapapun yang mengaminkan doa kami ini, jauhkanlah mereka dari perbuatan bid'ah. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa ini, jika dia seorang istri, jadikanlah dia seorang istri yang salihah,
taat kepadamu dan taat kepada suaminya ya Rabbana. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mengamin doa kami ini, jika dia seorang anak ya Rabbana, jadikanlah dia sebagai anak yang saleh. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mengamin doa kami ini ya Rabbana, satukanlah mereka bersama orang-orang yang mereka cintai di jannah-Mu ya Rabbana. Pertemukanlah dia bersama kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'watuna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakillah khair Umi, semoga doa kita bersama dijabah Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, kajian pada siang menjelang sore ini telah selesai. Saya Ica, mewakili pengurus dari Majelis Taklim Hijratul Kafah, memohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kehilafan dalam melaksanakan kajian ini. Semoga insya Allah kita dipertemukan kembali di dalam kajian-kajian ilmu yang lainnya dan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membacakan surat Al-Asr dan dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hatur nuhun, jazakumullah khair. Hatur nuhun, Ica, makasih. Mangga, saya izin pamit, salam buat keluarga. Ya, jazakallah khairan Umi. Ya. Jazakallah khair, Ica. Sama-sama, Mbak Letri, semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu di kajian berikutnya ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.